Pria itu terlilit hutang judi, dan sekarang dia punya ide gila untuk menyerahkan putrinya sendiri untuk melunasinya. Istrinya meledak marah dan maju untuk melindungi gadis itu, mendorongnya menjauh dengan seluruh kekuatannya. Tapi si pemabuk terpeleset, kakinya tersangkut botol kosong. Sedetik kemudian, tengkoraknya membentur lantai yang keras. Darah tumpah dari belakang kepalanya saat dia terbaring tak bergerak, tidak yakin apakah dia masih hidup. Ibu dan anak itu berpelukan sambil terisak panik, ruangan itu menjadi kacau balau. Saat itu, pintu depan terbuka dengan tendangan keras. Beberapa penagih hutang menyerbu masuk sambil berteriak, waktunya habis. Keluarkan pantatmu dari sini. Tapi apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Jiang Tianqin sudah terbaring di genangan darah. Para preman mendekat. Salah satu dari mereka menyeringai dan menendang kakinya. Apa ini? Semacam akting? Mati atau tidak? Hutang tetap harus dibayar. Pemimpin preman itu mengalihkan pandangannya ke ibu dan anak itu, matanya penuh ancaman. Seseorang harus membayar hutang. Benar, Bu? Dia berkata dengan seringai yang membuat kulitnya merinding. Wanita itu membentak, pergi. Kalian semua. Kalian preman. Kalian sampah. Suaranya bergema di lorong, menarik perhatian tetangga yang penasaran yang mulai berkumpul di sekitar. Pemimpin itu menjadi gugup melihat kerumunan yang semakin besar dan membentak. Apa yang kalian lihat? Ini adalah penagihan hutang yang sah. Tidak ada yang perlu dilihat di sini. Lanjutkan. Seorang pria tua melangkah maju, mengerutkan kening. Anda menyebut ini legal? Mencoba mengambil seorang anak karena hutang? Apa kalian tidak punya malu? Salah satu preman memutar matanya. Orang tua, kau mencoba menjadi pahlawan? Lanjutkan, dan kami akan mengetuk pintumu berikutnya. Lihat apakah kau masih punya mulut itu saat itu. Itu sudah cukup untuk membubarkan kerumunan. Tidak ada yang berani terlibat lagi. Dengan para penonton yang pergi, preman itu berbalik ke wanita itu sambil menyeringai dingin. Baiklah nyonya, mari kita kembali ke bisnis. Dalam langkah putus asa, wanita itu meraih pisau buah dari sudut. Matanya merah karena marah saat dia berteriak, menjauh. Satu langkah lebih dekat dan aku bersumpah aku akan menghabisi kita berdua. Tapi para preman tidak terintimidasi. Mereka hanya tertawa mengejek. Pemimpin itu menyeringai, nak, aku sudah bermain dengan pisau bahkan sebelum kau belajar berjalan. Dengan kecepatan kilat, dia merebut pisau itu dari tangannya. Biarkan aku menunjukkanmu bagaimana seorang pria sejati menangani pisau. Dengan gerakan cepat, dia mengiris dadanya, bukan kulitnya, tapi pakaiannya. Kain itu robek memperlihatkan kilatan kulit pucat di bawahnya. Mata para anggota geng itu melebar, pikiran kotor mereka benar-benar terpana. Pemimpin itu bahkan tidak bisa berkedip, tatapannya terkunci di tempatnya. Dia menjilat pisau itu dengan seringai bengkok. Halus. Tidak heran Jin Tianchen selalu punya cara dengan wanita. Tepat ketika pria itu mulai sombong, rasa sakit yang tajam menusuk kakinya. Dia menunduk dan melihat gadis kecil itu berpegangan pada kakinya, menggigit dengan sekuat tenaga seperti anak singa yang terpojok. Singkirkan bocah ini dariku, raungnya. Bos, kami bilang jangan sakiti dia. Bawa saja dia pergi. Salah satu preman meraih gadis itu dan mulai menyeretnya keluar. Wanita itu panik, air mata mengalir saat dia berjuang untuk meraih putrinya. Kumohon, dia hanya seorang anak. Lepaskan dia. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, jangan sakiti dia. Pria itu membungkuk, napasnya bau dan menyeringai. Kau pikir kau berada dalam posisi untuk menawar? Aku ingin segalanya. Kalian monster, teriak wanita itu. Kau pikir kau bisa lolos dari ini? Surga mengawasi. Dia terkekeh tanpa malu-malu, kalau begitu suruh surga menunjukkan wajahnya. Tepat pada saat itu, petir menyambar langit. Itu menembus atap seng seperti kertas dan menyambar Jiang Tianshan tepat saat seolah dipanggil oleh murka ilahi. Sambaran petir membuat semua orang membeku karena terkejut. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram pergelangan tangan pemimpin preman itu. Wanita itu tersentak, Jiang Tianshan, tetapi dia tidak menyadari pria yang berdiri di hadapan mereka bukanlah orang yang sama. Jiwanya sudah digantikan oleh orang lain. Tubuh ini hampir runtuh, terluka parah, semangatnya hancur, dan wadahnya terlalu lemah untuk menahannya lebih lama. Waktunya hampir habis. Jika dia tidak bertindak cepat, bahkan jiwa ilahinya yang retak pun akan binasa. Jiang Tianshan berbicara dengan suara dingin, aku akan memberimu satu kesempatan. Letakkan anak itu, bawa anak buahmu dan pergi. Para preman terdiam sesaat karena terkejut dengan perubahan nada bicara yang tiba-tiba, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Jiang Tianqin, apakah petir itu menggoreng otakmu? Kau pikir kau bisa menyuruhku pergi?
Aku akan mengirimmu langsung kembali ke neraka. Pemimpin preman itu meraung dan menyerang maju, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tapi Jiang Tianqin mengangkat satu tangan dan menangkap pedang itu di udara tanpa bergeming. Matanya berbinar keemasan bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Lalu datanglah ledakan itu. Dia mengaktifkan keterampilan yang kuat, Luo Heaven Mind Surge membuka potensi penuhnya. Tubuhnya yang dulu lemah melonjak dengan kekuatan membanjiri anggota tubuhnya seperti gelombang pasang. Dengan putaran lengannya, suara retakan tajam bergema. Lengan pemimpin preman itu patah seperti ranting. Para penonton terdiam tak percaya. Tunggu. Apakah itu benar-benar Jiang Tianqin, si pengecut? Salah satu antek panik dan berteriak, dasar bajingan gila. Kau sentuh bosku lagi, dan aku akan membuat putrimu membayar. Tapi sebelum dia selesai, tinju Jiang Tianqin menghantam wajah pemimpin itu seperti meteor. Dampaknya membuat preman lain terbang melintasi ruangan seperti pin bowling. Antek yang terpana itu berebut membantu bosnya yang jatuh. Bos, apakah kau baik-baik saja? Dia benar-benar memukulmu. Kemudian menunjuk ke John Tianxun, dia berteriak kepada yang lain, dia memukul bos. Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Preman itu berbalik dan membeku di tempat. Dua temannya sudah kabur tanpa sepatah kata pun. Wajah bosnya berubah menjadi hitam pekat. Apa-apaan ini? Tidak ada satupun dari kalian yang tahu arti kesetiaan. Berpegangan pada orang terakhir yang tersisa, dia terisak dramatis, saudara, masih ada harapan di dunia ini. Pergi kalahkan dia. Aku akan mempromosikanmu menjadi tapi sebelum dia selesai, preman terakhir menarik lengannya dengan bebas. Bos, aku akan pergi dan membentuk Huiji. Dia akan membalasmu. Lalu dia berlari secepat angin. Sebuah bayangan membayanginya. Dia berbalik perlahan, setiap saraf di tubuhnya menjerit. Jiang Tianqin, tunggu. Tidak, saudara Chun. Kumohon, kau main-main dengan Wiege. Kau tahu apa artinya itu? Benar? Jiang Tianqin menatapnya, wajahnya tenang sedingin es mengatakan satu kata. Pergi. Pria itu bergegas berdiri, mengangguk panik. Baiklah. Dia berlari keluar pintu, dan hanya setelah melarikan diri menyusuri gang dia berani bergumam, sebaiknya kau jaga punggungmu. Jika kau punya nyali, jangan lari. Kembali di dalam, hanya mereka bertiga yang tersisa. Ruangan itu sunyi senyap. Wanita itu bergegas dan menarik putrinya ke dalam pelukannya, air mata mengalir di pipinya. Ibu sangat menyesal, Huan. Ibu gagal melindungimu. Jiang Tianqin berbicara dengan tenang. Tidak ada waktu untuk menangis. Berkemas dan keluar sekarang. Mereka akan segera kembali. Wanita itu menatapnya melalui air matanya. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Dia menjawab dengan datar. Aku punya cara sendiri. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia meringis. Rasa sakit menusuk tengkoraknya seperti pukulan palu. Sial. Tubuh ini sudah didorong terlalu jauh. Kerusakan yang telah aku tekan, itu lepas kendali. Wanita itu bergegas menangkapnya, suaranya bergetar. Jiang Tianqin, ada apa? Tolong jangan membuatku takut. Tiba-tiba, Jiang Tianqin menarik wanita itu mendekat, nadanya serius. Aku butuh bantuanmu untuk sembuh. Dia berkedip bingung. Sembuh, tapi kita tidak punya uang untuk rumah sakit. Aku bisa pinjam dari tetangga. Dia menggenggam tangannya dengan erat lalu menariknya ke pelukannya. Tidak perlu begitu. Ikuti saja arahanku. Putri mereka yang menonton di dekatnya memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Ibu, apa yang kalian berdua lakukan? Pasangan itu membeku menyadari anak itu masih di kamar. Wanita itu dengan cepat tersenyum. Ayah dan ibu sedang bermain rumah-rumahan. Sayang. Mata gadis itu berbinar. Bolehkah aku ikut bermain? Huan ingin bergabung. Sang ibu menahannya, merasa bingung. Tidak. Sekarang waktunya tidur. Masuk ke tempat tidur sekarang juga. Kita akan bermain denganmu besok. Gadis kecil itu ragu-ragu menggigiti jarinya, lalu menyelam di bawah selimut dan dengan nakal bertanya, haruskah aku menutupi kepalaku juga? Wajah ibu itu memerah. Tidur, jangan mengintip. Gadis kecil itu dengan patuh menarik selimut di atas kepalanya dan tetap diam. Beralih ke wanita itu, suaranya rendah. Saatnya. Dia meletakkan dua jari pada titik tekanan di sepanjang tulang punggungnya menyalurkan energi spiritual untuk memulai teknik fusi yin yang. Kemudian dia membungkuk dan dengan lembut menciumnya hanya cukup untuk memulai sinkronisasi energi. Saat energi bawaannya mengalir ke dalam dirinya, itu bergabung dengan jiwa ilahinya yang retak menciptakan resonansi yang stabil.
Sedikit demi sedikit, luka-lukanya mulai stabil, jiwa yang rusak mulai sembuh. Sementara itu, di seberang kota di sarang perkelahian bawah tanah, Huiji sibuk menggunakan seorang pria hidup sebagai samsak tinju. Pria itu sudah berlumuran darah, nyaris tidak sadar. Melalui gigi yang patah, dia memohon, tolong biarkan istri dan anakku pergi. Tapi Huiji hanya terkekeh gelap. Kau pikir ini kasus amal? Jika aku tidak bisa melepaskan ini, maka aku akan menjual keluargamu melintasi perbatasan. Organ menghasilkan uang yang bagus, kau tahu. Pria berlumuran darah di samsak tinju itu berteriak melalui gigi yang terkatup, kau sampah rendahan. Kau pikir kau bisa terus melakukan ini selamanya? Karma akan datang padamu. Saat itu, para preman yang pergi untuk menagih hutang kembali dengan lesu. Salah satu dari mereka bergumam, bos, kami tidak membawa mereka kembali. Wajah Wige menjadi gelap. Kau sudah bekerja di bawahku selama bertahun-tahun, bukan? Berapa kali aku memberitahumu sebelum kau pergi? Gadis itu, dia dipilih sendiri oleh klien topku. Apakah kau tahu apa artinya itu? Dengan marah, dia berbalik dan membanting tinjunya ke samsak tinju manusia, mengakhiri pria itu dalam satu pukulan. Darah berceceran. Huiji menyeka buku-buku jarinya, mengerutkan kening. Sungguh mengecewakan. Kalian idiot bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana. Bahkan tidak bisa menangkap seorang wanita. Salah satu preman itu tergagap, itu bukan salah kami. Jiang Tianxun. Dia tiba-tiba berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Dia menghancurkan lengan bos seperti ranting. Ekspresi Huijie beralih dari amarah menjadi intrik. Oh, itu menarik. Dia menoleh ke pemimpin geng dengan suara yang penuh kebencian. Bagaimana tepatnya dia menghancurkannya? Seperti ini atau mungkin seperti ini. Dengan patahan yang mengerikan, Huiji meraih tangan baik pria yang tersisa dan menghancurkannya tanpa ampun. Pemimpin geng itu menjerit kesakitan, menggeliat di lantai sambil memegangi tangannya yang hancur. Huige menatapnya dengan dingin. Aku tidak menyimpan sampah di daftar gaji saya. Dia melambaikan tangannya dan anak buahnya menyeret preman yang terluka itu pergi seperti karung sampah. Kemudian dia berdiri meregangkan buku-buku jarinya. Karena kalian tidak bisa menanganinya, aku akan pergi menangkapnya sendiri. Sementara itu, saat fajar menyingsing, ritual penyembuhan spiritual antara seorang pria dan wanita akhirnya berakhir. Wanita itu beristirahat dengan tenang di pelukannya, pikirannya berputar-putar. Dengan lembut, dia bertanya, siapa kau sebenarnya? Indra keenamnya meneriakkan kebenaran. Pria ini mungkin terlihat seperti mantan suaminya, tetapi dia bukan orang yang sama. Dia menjawab dengan tenang, aku seorang kultivator surgawi dari alam atas yang terbuang setelah kesengsaraan yang gagal. Tubuh ini hanyalah wadah yang aku tanam di dunia fana sejak lama. Ketika jiwa aslinya hancur, aku mengambil kesempatan untuk bergabung dan kembali hidup. Wanita itu menatapnya dengan kau dewa? Saat itu, gadis kecil itu bangun dan mengucek matanya. Ibu, ayah, apakah permainan kalian sudah selesai? Bolehkah aku bangun sekarang? Perut Huan Wan sangat lapar. Wanita itu terkekeh dan melambai padanya. Tentu saja, sayang, kemarilah. Aku akan membuatkanmu sarapan. Namun tepat saat itu, perutnya dan Jiang Tianqin berbunyi bersamaan. Dia terkikik, tunggu, apa dewa juga bisa lapar? Dia berdiri dan berjalan ke dapur bersiap memasak mie untuk keluarga. Huan bersandar di meja sambil ngiler saat dia melihat. Ibu, bolehkah aku minta telur di mieku? Menyaksikan pemandangan hangat ibu dan anak itu, Jiang Tianxun, yang dulunya berlatih dalam kesendirian tanpa bergerak, merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Jadi, inikah rasanya rumah? Namun, saat kehangatan itu menetap, pintu depan meledak ke dalam dengan dentuman dahsyat. Huiji telah tiba dengan para berandalan pengikutnya menyerbu masuk ke rumah Jiang Tianjin. Gangguan tiba-tiba itu membuat wanita itu sangat terkejut hingga dia menjatuhkan mangkuk di tangannya. Namun Jiang Tianjin bereaksi seketika menangkap mangkuk itu di udara, menjaga mienya agar tidak tumpah setetes pun. Jiang Tianjin mendongak dengan tenang dan bertanya, kamu ini siapa? Wanita itu gemetar saat dia berbisik, itu Huiji. Gadis kecil itu secara naluriah berpegangan pada kaki ibunya, jelas ketakutan oleh kehadiran Huiji. Jiang Tianshan menawarkan senyum kecil yang menenangkan. Jangan khawatir. Aku sudah pulih sepenuhnya sekarang. Tidak ada yang akan menyentuhmu lagi. Huiji maju, suaranya dipenuhi dengan cemoohan. Jadi, kamu Pang yang dulu bekerja untukku. Jiang Tianshan, si tukang suruh pelacur? Jiang Tianshan dengan tenang menyeruput mienya dan menjawab, ya, itu aku. Pergi sekarang dan aku mungkin akan mengampunimu. Namun sebelum dia selesai berbicara, tinju Huijie menghantam seperti kilat.
Jiang Tianshan nyaris tidak merasakan gerakan itu sebelum pukulan itu mendarat, membuatnya terbang beberapa meter membentur dinding. Hui Ji mencibir, terlalu banyak bicara, terlalu cepat mati. Klasik. Dia melirik dingin pada wanita dan anak itu. Tidak percaya anak buahku tidak bisa menangani si lemah ini. Ambil wanita itu, kita sudah selesai bermain baik. Salah satu preman merayap di belakang Hui Ge dengan seringai menjilat. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Hui Ji menghembuskan asap rokok. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Pastikan saja mereka dikubur saat kamu selesai. Para preman itu menyeringai seperti hiena dan berjalan menuju wanita itu. Terima kasih atas hadiahnya, Hui Ji. Saat salah satu dari mereka mengulurkan tangan dengan jari-jari berminyak, wanita itu berteriak, suami, dan gadis kecil itu menangis terseduh-seduh memanggil ayah. Dalam sepersekian detik itu, Jiang Tianshan melompat hidup-hidup menusukkan lututnya langsung ke perut preman itu dan membuatnya terbang. Hui Ji tetap memegang rokoknya di antara bibirnya dan mencibir, lumayan juga bocah. Kamu punya semangat. Jiang Tianshan menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang aneh. Kekuatan pria itu bukan manusia dan aura itu, baunya sesuatu yang gelap dan tidak wajar. Tiba-tiba, Hui Ji menerjang lagi, tinjunya menebas udara seperti rudal. Kali ini, Jiang Tianqin melihatnya datang dan menghindar dengan mudah, tetapi serangan itu tidak berakhir. Hui Ji memutar di tengah serangan dan meluncurkan pukulan lain langsung ke wajahnya. Di belakangnya berdiri wanita dan anak itu. Dia tidak bisa menghindar. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat lengannya dan menahan pukulan itu secara langsung. Retak. Bunyi patah tulang yang memuakan bergema. Dampaknya telah mematahkan lengannya hingga bersih. Melihat lengan Jiang Tian patah, mata Hui Ji berbinar karena kegembiraan. Dia meluncurkan rentetan pukulan liar lainnya, setiap pukulan lebih berat dari yang sebelumnya. Sial. Tidak ada yang mengalahkan rasanya memukuli daging sungguhan, dia terkekeh. Kamu adalah samsak yang tangguh. Jangan mati sebelum aku selesai bersenang-senang. Jiang Tianshan berjuang untuk memblokir. Orang ini cepat, tepat, dan sangat kuat. Cangkang manusianya yang rapuh tidak akan bertahan lebih lama. Tunggu. Gerakan itu, dia tiba-tiba teringat. Itu tidak membutuhkan chi. Bahkan tidak membutuhkan tubuh yang kuat. Menekan dua jari ke dahinya, dia berbisik, Luo Heaven Mind Surge, simulasi pertempuran ilahi, rune emas berputar di bawah kakinya. Gelie PH bersinar di seluruh tubuhnya. Di dalam benaknya, ruang pelatihan selama 1 dekade terbuka mepadatkan 10 tahun pemurnian bela diri menjadi 1 saat. Saat bertahan di dunia nyata, dia menyempurnakan tekniknya di dalam benaknya, menguasai esensi pengalihan kekuatan. Detik berikutnya, dia bergerak seperti air mengalir, menyelinap melewati pukulan Ouija dengan mudah. Kemudian menyalurkan 20 tahun simulasi pertempuran, dia menyerang dengan siku yang sempurna tepat ke rahang Hui Ji. Marah karena pukulan di wajahnya, Hui Ji mendengus, aku akan mencabik-cabikmu, lalu meluncurkan tendangan berputar yang membutakan. Namun sebelum kakinya bahkan bisa terangkat sepenuhnya, Jiang Tianshan yang hanya mengenakan sandal jepit menginjaknya menahannya seperti ranting. Saat ini, Jiang telah mensimulasikan 30 latihan bela diri. Teknik tinjunya telah mencapai tingkat Grandmaster, alam harmoni. Setiap gerakan mengalir dengan maksud yang sempurna. Dia beralih menyerang, serangan khas, tabrakan penguasa. Boom! Hui Ji terlempar dan terpental beberapa meter menabrak perabotan seperti boneka kain. Terengah-engah, Hui Ji bangkit dan berteriak, apa yang kalian tunggu? Bunuh dia. Habisi dia sekarang. Jiang Tianqin mengaktifkan simulasi lain, 50 tahun pelatihan padat. Dia naik ke alam bela diri sejati, puncak seni bela diri fana. Dengan menjentikan pergelangan tangannya, dia melepaskan pukulan santai dan mengirim 2 preman yang menyerbu terbang seperti boneka kertas. Kepanikan merayapi suara Hui Ji. Tunggu. Apa kau tahu untuk siapa aku bekerja? Dia seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Jika kau menyentuhku, kau mati. Aku bersumpah. Tapi Jiang Tianqin bahkan tidak repot-repot menjawab. Dahinya menyala, mata dewa diaktifkan. Dia mengulurkan tangan dengan tenang dan menarik token emas bercahaya langsung dari dada Hui Ji. Saat Jiang Tianqin mempelajari token emas di tangannya, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Tidak heran kekuatan Hui Ji sangat aneh dan tidak manusiawi, tetapi kemudian token itu mulai berderak seperti sesuatu yang bangun. Makhluk hitam dan merah merayap keluar dari pesona yang memancarkan kejahatan, matanya dipenuhi dengan kebencian. Suara Jiang Tian bergemuruh, beraninya kau? Makhluk itu langsung tersentak mundur dengan panik.
Di belakang Jiang, proyeksi emas Buddha yang memegang lotus terwujud, memancarkan keagungan ilahi. Makhluk itu menjerit, berbalik, dan melesat kembali ke dalam token seperti hewan pengerat yang ketakutan. Jiang Tianqin terkekeh. Jadi ini adalah sihir Gunung Yin, kerasukan setan oleh keturunan yang lahir dari dendam. Mereka menggunakan roh yang penuh amarah untuk menarik kekuatan hidup inang yang memicu pelepasan kekuatan penuh untuk waktu yang singkat. Tidak heran bahkan dengan potensi saya yang tidak terkunci, kemampuan fisiknya melampaui kemampuan saya. Siapapun di belakangnya jelas bukan dari alam fana. Jiang berjongkok untuk menatap mata Hui Jie yang ketakutan. Hui Jie hampir pingsan. Jadilah saudara Chun, ini hanya bisnis. Kau bisa memiliki wanita. Tolong biarkan aku hidup. Jiang Tianqin menjawab datar, bawa anak buahmu dan pergi. Saat Hui Ji dan anak buahnya mundur dengan malu, Huan melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Tianjin. Ayah, kau sangat keren barusan. Kemudian dia menempelkan ciuman di pipinya tanpa peringatan. Jiang Tianshan membeku. Bagaimana bisa jiwa surgawi seperti kita merasakan kehangatan dari sesuatu yang sesederhana ciuman anak fana? Wanita itu, bagaimanapun, tampak khawatir. Ah Chen, bukankah seharusnya kita lari selagi bisa? Aku terlalu fokus untuk menyembuhkanmu tadi malam. Aku lupa tentang Hui Ji. Bagaimana jika dia kembali dengan seseorang yang lebih buruk? Ayo kemasi barang-barang kita dan pergi sebelum terlambat. Jiang Tianchen dengan lembut menariknya mendekat dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku sengaja membiarkannya pergi. Dia berkedip. Kau apa? Dunia ini telah kehilangan sebagian besar energi spiritualnya. Jika kita mengandalkan kultivasi tradisional, akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk membuat kemajuan apapun. Kekuatan di balik Hui Ji kemungkinan berasal dari sekte kultivasi jahat yang ditinggalkan setelah surga memutuskan hubungan dengan dunia fana. Jika kita mengikuti utas ini, kita dapat mengungkap jalan menuju pendakian sejati. Mata Huan berbinar. Ayah, jika kita berkultivasi, bisakah kita terbang di langit? Jiang Tian terkekeh. Tentu saja, kita bisa. Ya. Huan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan gembira. Aku ingin terbang dengan ayah. Wanita itu berkedip dengan bingung, tetapi bagaimana kita seharusnya berkultivasi? Jiang Tianqian menjelaskan, Huan memiliki konstitusi bawaan yang langka, yin murni, tidak tersentuh. Aku akan menyiapkan ramuan khusus untuknya. Begitu dia meminumnya, jalan kultivasi akan terbuka. Huan memiringkan kepalanya dan bertanya dengan manis, Ayah, apakah pilnya terasa enak? Bisakah kau membuatnya manis? Dia terkekeh dan mengacak-acak rambutnya. Jika kau ingin manis, ayah akan membuatnya manis. Yai. Jika manis, aku akan makan apa saja, dia berputar dengan gembira. Adapun dia dan wanita itu, tubuh dewasa mereka telah lama kehilangan esensi bawaan mereka. Setelah penipisan energi baru-baru ini, hanya teknik kultivasi ganda yang dapat secara efisien memulihkan fondasi spiritual mereka. Dia menarik wanita itu ke dalam pelukannya dan berbisik, untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya, kita harus memulai pelatihan kita sekarang. Pipinya memerah saat dia membenamkan wajahnya di dadanya. Aku sedikit terlalu cepat. Maksudku, ini masih siang hari. Saat itu, Huan mengintip kembali melalui pintu. Mami, Papi, kalian berdua latihan yang benar ya. Aku mau keluar main. Saat dia melompat keluar pintu, dia memanggil kembali dengan seringai nakal. 1 sore cukup? Wanita itu sangat malu. Wajahnya memerah saat dia bersembunyi lebih dalam di pelukan Jiang Tianjin. Jiang Tianxin dengan lembut membimbing wanita itu ke lantai, membantunya memposisikan diri menjadi bentuk C melengkung. Dia menirunya di sisi berlawanan, juga melengkung menjadi C, bentuk mereka sejajar sempurna dalam harmoni. Kaki mereka bertemu jiwa ke jiwa, jembatan diam yang melaluinya energi spiritual mulai mengalir. Ini adalah metode teratai kelahiran kembali, seni kultivasi ganda yang membangkitkan yin dan yang, memurnikan organ, meredam sumsum dan otot, dan memulihkan vitalitas yang hilang dari cangkang fana. Wanita itu segera merasakan kehangatan yang menenangkan mengalir melalui tubuhnya, anggota tubuhnya tumbuh lebih ringan dan lebih rileks. Rasanya seperti berendam di sumber air panas, seluruh keberadaannya terbungkus dalam energi damai. Sementara itu, Hui Ji tersandung ke klub malam yang terang benderang, keringat masih menempel di dahinya. Di atas panggung, seorang pria bernyanyi dengan malas ke mikrofon, berhenti di tengah bait untuk bertanya, Yo, Hui kecil datang berlari. Kau bawa barangnya. Hui Ji berlutut dengan bunyi gedebu keras. Tuan muda Xia, maafkan saya. Ayah gadis itu, dia tidak normal.
Aku tidak tahu seni iblis macam apa yang dia gunakan, tapi dia dulunya bukan siapa-siapa, seorang germo jalanan sialan. Aku membawa seluruh kruku, memberikan semua yang kami miliki, dan kami bahkan tidak bisa menggoresnya. Setelah mendengar kata abadi, ekspresi Tuan Muda Sia menjadi gelap. Dengan jentikan tajam, dia menghancurkan mikrofon di tangannya seperti kertas. Fuji jatuh ke lantai dengan panik berteriak, "Tolong, Tuan Muda Sia, ampuni aku. Aku sudah melakukan yang terbaik." Alicia berkerut saat dia berbicara perlahan. Kemenangan dan kekalahan hanyalah bagian dari permainan. Aku menghargai jasa dan menghukum kegagalan secara adil dan setara. Nada suaranya berubah tiba-tiba, senyum tipis melengkung di bibirnya. "Hui kecil, kau telah melayaniku selama bertahun-tahun. Loyal, pekerja keras, kau pantas mendapatkan hadiah." Dia mendorong wanita bernyanyi di sampingnya ke arah Hui Jie. Hui Ji menangkapnya seperti dia adalah harta karun yang hampir menangis lega. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih atas kemurahan hatimu." Tapi sebelum dia bisa merayakannya, telapak tangan Siete mendarat dengan lembut, namun kuat di kepala botaknya yang halus, kekuatan penghancur menjepit Hui Ji ke lututnya. Anggota tubuhnya terkunci. "Kenapa Tuan Muda? Kenapa?" Siete menatapnya seperti dewa yang menjatuhkan hukuman. "Bukankah aku bilang? Aku memberi penghargaan dan menghukum dengan adil. Gagal dalam misi, aku bisa mentolerir, tetapi kau kehilangan jimat yang aku percayakan kepadamu dan itu harus dihukum." Dengan menjentikan jarinya, Tuan Muda Sia menarik massa energi hitam yang menggeliat langsung dari dada Hui Ji. Energi jahat itu memutar dan menjerit, tetapi Sia membuka mulutnya dan menelannya utuh seolah mencicipi anggur yang enak. Wanita di dekatnya menjadi pucat, gemetar saat dia mundur. "Kenapa Tuan Muda Sia? Kurasa aku akan pergi sekarang." Tapi Sia menyeringai kejam. "Kenapa terburu-buru? Waktumu belum habis, putri kecil. Bolos lebih awal? TSK. Betapa tidak profesional." Dia menunjuk ke dahi Hui Jie. "Kutukan 7 kali lipat, pemurnian mayat." Hui Jie menjerit kesakitan, pembuluh darah menonjol di wajahnya saat giginya tumbuh panjang dan setajam silet. Toren kabut hitam melonjak di belakangnya, tubuhnya bergetar dengan energi kekerasan. Dalam hitungan detik, dia telah berubah, bukan lagi manusia, tetapi binatang buas mayat yang rakus menerjang langsung ke wanita itu. "Tolong aku," dia menjerit, tetapi sudah terlambat. Dengan sekali sapuan cakarnya, darahnya menyembur ke seluruh lantai. Dia ambruk tak bernyawa, tubuhnya terkoyak. Makhluk itu menjilat jari-jarinya yang berlumuran darah dan bergumam tanpa henti. Makan. CS berbicara dengan tenang bahkan tanpa melihat. "Sekarang setelah kau kenyang, ikuti aku. Kita akan mengklaim hadiah kita secara pribadi." Sementara itu, Jiang Tianqin dan wanita itu masih jauh dalam kultivasi ganda mereka, menyalurkan energi dalam sinkronisasi yang sempurna. Saat teknik berlanjut, kedua paru-paru dan organ mereka mulai berubah secara halus, arus berdenyut hangat mengalir dengan lancar melalui tubuh mereka. Ketika ritual berakhir, wanita itu ambruk dengan lembut ke lantai, santai dan bercahaya, sementara Jian Tianqin tetap duduk dalam meditasi yang tenang. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mendorong dirinya ke atas, pipinya masih memerah. Jian membuka matanya dan bertanya dengan lembut, "Bagaimana perasaanmu?" Dia merentangkan tangannya dan tampak kagum. "Aku belum pernah merasa sebaik ini. Bahkan sakit punggung yang aku alami sejak melahirkan Huan-Huan benar-benar hilang." Bibir Jiang melengkung menjadi senyum tipis. "Tubuhmu sekarang telah kembali ke keadaan bawaan semu. Aliran energi dipulihkan dan vitalitas meluap. Kita bisa melanjutkan." Dia tersipu lagi. "Melanjutkan apa? Kupikir kita sudah selesai. Musuh kita berikutnya bukan manusia. Untuk bertahan hidup, kita perlu membuka meridian kecilmu dan memasuki tahap pemurnian Qi secepatnya." Dia berkedip. "Tunggu. Kupikir di drama, butuh waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi. Kita langsung melompat begitu saja." Jiang Tianqin mengangguk. "Memang, jalur kultivasi standar itu lambat dan tidak efisien. Aku sudah menghabiskan 10.000 tahun di alam atas menguasai Dao. Dengan benda ini dan metode kultivasi ganda, kita bisa menerobos dalam semalam." Wanita itu mengerutkan kening. "Bukankah kamu bilang artefak itu jahat? Inti dari kultivasi bermuara pada 3 fase," John menjelaskan dengan tenang. "Menghasilkan esensi, memurnikannya menjadi Qi, dan meningkatkannya menjadi roh. Ada 3 metode umum untuk menghasilkan esensi. Yang pertama adalah meditasi diam. Yang kedua adalah harmoni ganda antara yin dan yang, dan yang ketiga adalah memanen esensi. Yang ketiga itu sering digunakan oleh kultivator jahat.
Misalnya, sekte Gunung In menggunakan metode yang disebut kesurupan anak hantu, memaksa tubuh bekerja berlebihan dan menyimpan energi ledakan dalam jimat seperti ini. Wanita itu melirik jimat emas yang bersinar dan bertanya ragu-ragu, jadi ada esensi yang disegel di dalam benda ini? Jiang mengangguk. Ya. Meskipun pengerjaannya kasar dan tidak stabil, bahkan jimat esensi tingkat terendah seperti ini dapat mendorong seseorang ke puncak pemurnian Qi dalam sekali jalan. Itu tidak akan membawa kita lebih jauh dari itu, tapi untuk saat ini, itu persis yang kita butuhkan untuk menerobos. Saat dia menyebutkan keselamatan Huan-Huan, tekad melintas di matanya. Kalau begitu, ayo lakukan. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Tanpa sepatah kata pun, Zheng dengan lembut menggigit ujung jimat lalu menariknya ke dalam pelukannya menyatukan napas mereka. Kamu gigit juga, bisiknya. Tutup matamu. Tenangkan pikiranmu. Aku akan membimbingmu sisanya. Saat keduanya menggigit jimat bersamaan, mereka melepaskan kabut merah muda lembut yang perlahan membungkus tubuh mereka. Jiang Tianqin mulai melantunkan, kultivasi ganda, esensi yang dimurnikan dalam Qi, dibimbing ke inti, berikan nutrisi dengan keseimbangan, nyalakan alirannya, paksa melalui tulang ekor, gerbang tulang belakang, dan mahkota. Tiba-tiba, wanita itu merasakan tekanan aneh di dekat punggung bawahnya dan mengeluarkan desahan terkejut. Kentut kecil lolos darinya dan dia berubah merah padam karena malu, tetapi Jiang tetap tenang dan meyakinkannya, tidak perlu malu, itu pertanda energi menerobos penghalang. Ketidaknyamanan adalah bagian dari jalan. Biarkan mengalir. Aku akan membantumu melewatinya. Arus hangat melonjak melalui tulang belakangnya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti gelombang lembut. Dia sedikit menggigil kewalahan oleh sensasi yang menenangkan. Apakah ini? Itu sangat cepat. Apakah semudah itu? Tanyanya takjub. Jiang menggelengkan kepalanya. Hanya terlihat mudah. Keberhasilan tergantung pada kepercayaan mutlak antara kedua kultivator. Tanpa itu, metode ini lebih berbahaya daripada latihan soliter manapun. Kembali di alam atas, semua orang selalu waspada. Kepercayaan itu langka, terlalu langka. Banyak yang mencoba berakhir dikhianati, mengubah kultivasi ganda menjadi kehancuran bersama. Dia menatapnya dengan mata lebar. Jadi kamu benar-benar percaya padaku meskipun kamu baru saja turun ke dunia ini? Jiang Tianshan berbicara dengan lembut. Bahkan jika diri masa laluku menyakitimu, pikiran sejatiku mengingat segalanya tentangmu. Bagiku, kamu bukan kesalahan, kamu adalah harta karun. Tatapannya berubah tegas. Sekarang giliranmu untuk membantuku menerobos. Sementara itu, Huan-Huan kecil dengan tenang bermain di kotak pasir di taman benar-benar tenggelam dalam menumpuk menara tanah kecil. Dia tidak memperhatikan bayangan gelap yang menyelinap di belakangnya. Tepat saat Jiang mendekati terobosannya, ekspresinya berubah tajam. Mereka di sini, hati wanita itu tenggelam. Huan-Huan, dia masih di luar sendirian. Dia mencoba berdiri panik meningkat, tetapi Jiang menangkapnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Jangan bergerak. Berpegangan padaku dan fokus pada terobosan. Serahkan sisanya padaku. Dalam sekejap mata, dia menginjak tanah dan meluncurkan dirinya ke atas menembus pintu seperti rudal manusia. Di taman, Huan-Huan akhirnya melihat monster yang mendekat. Wajahnya berkerut ketakutan saat dia berteriak, "Ibu, ayah." Tepat saat cakar makhluk itu hendak menyerang, Jiang Tianqian muncul di tempat kejadian mendaratkan tendangan kuat yang membuat monster itu terbang. Huan-Huan kecil berlari langsung ke kakinya memeluknya erat-erat. "Ayah, ada monster. Aku sangat takut." Jiang berjongkok sedikit untuk melindunginya. "Tidak apa-apa. Tetap di belakangku dan tutupi matamu. Ayah akan mengatasi ini." Makhluk yang dulunya dikenal sebagai Hui perlahan bangkit kembali. Seluruh tubuhnya terbungkus kabut gelap yang menyeramkan. Jiang menyipitkan matanya. Mantra menempa mayat. Itu berarti rencana mereka yang sebenarnya sudah dimulai. Saat Hui menyerang lagi, Jiang melepaskan seluruh kekuatannya. Energinya melonjak saat dia menggabungkan gerakan dengan kekuatan. Harmoni sempurna antara tinju dan jiwa. Pukulannya menghantam dada Hugie, memecah udara seperti guntur, tetapi kami bahkan tidak bergeming. Tidak ada reaksi. Tidak sakit. Prajurit tempa mayat, gumam Jiang, mereka tidak merasakan sakit. Mereka tidak takut mati. Yang terburuk adalah mereka bertarung seperti tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, seperti mati tidak berarti apa-apa. Tepat saat cakar Hue hendak menyerang, cahaya keemasan meledak dari belakang kepala Jiang Tianqin menyebar seperti api di seluruh tubuhnya. Meridiannya bersih. Alam Chun Qi tercapai. Dia meraung, jalan gerbang sejati, pembersihan api matahari.
Gelombang energi kebenaran yang menyilaukan meledak menghantam Hui ke tanah bahkan sebelum dia bisa berteriak. Huan mengintip dari belakang sambil berkedip. Ayah, ibu, apakah kalian mengalahkan monsternya? Jiang tersenyum dan mengangguk. Ya, kita menang. Baru sekarang mereka melihat lebih dekat makhluk yang jatuh dan membeku. Tunggu. Bukankah ini kita? Seseorang mengubahnya menjadi boneka mayat. Jiang bergumam dengan muram. Seperti zombie di TV? Huan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zombie tidak seperti ini, katanya. Ini adalah sekam, mayat hidup yang terkuras jiwa dan semangatnya yang dikendalikan oleh ilmu hitam. Tepat saat debu mengendap, tepuk tangan pelan bergema di taman. Seorang pemuda, Tuan Muda Xia berjalan masuk dengan seringai puas. Jadi kamu juga dari sekte mistik? Tidak heran bahkan anjing gila saya pun tidak bisa menangani Anda. Jiang Tianshan menoleh ke istri dan putrinya. Pulang sekarang. Aku akan mengurus ini. Mata Zhe terpaku pada sosok wanita yang mundur, senyum bengkok bermain di bibirnya. TSK, seorang kultivator liar seperti kamu memiliki wadah berbakat seperti itu, sungguh sia-sia stok premium. Jiang tidak membalas hinaan itu dengan respons. Dia melesat maju dalam sekejap, melepaskan kekuatan penuhnya dari alam sekte mulia, tinju pemecah gunung. Tetapi tepat saat pukulan itu mendarat, seorang prajurit mayat dengan pedang besar muncul di samping Xia dan mencegat serangan itu. Mayat itu menerjang lagi mengayunkan pedangnya dengan amarah tanpa henti. Jiang menghindar dengan lincah lalu merebut celah yang sempurna. Dia merebut pedang itu langsung dari genggamannya. Dengan pukulan telapak tangan yang dahsyat, dia menghancurkan mayat itu menjadi abu di tempat. Dia menatap dengan dingin. Mayat dari tentara Gunung Yin? Apalagi yang kamu punya? Xia tertawa terbahak-bahak. Kamu harus berusaha sekuat tenaga hanya untuk mengalahkan boneka dan satu prajurit mayat kecil, dan kamu masih berpikir kamu layak untuk menghadapiku? Biarkan aku mengajarimu seperti apa garis keturunan yang sebenarnya dibandingkan dengan anjing seperti kamu. Kita memainkan permainan yang berbeda. Sepertinya aku kekurangan satu anjing. Xia mencibir, suaranya dipenuhi dengan kedengkian. Serahkan wanita dan putrimu, merangkak dan jilat bersih sepatuku. Mungkin saja, aku akan membiarkanmu hidup sebagai hewan peliharaan baruku. Dengan satu perintah, tanah bergetar saat gelombang prajurit mayat menyerbu ke arah Jiang Tianqin. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh. Jiang tidak bergerak sedikit pun, namun para prajurit membeku di tengah serangan. Ekspresi Xia berubah menjadi kaget. Sesuatu telah menempel di lehernya dari belakang. Itu adalah saudara Hui, prajurit mayat yang sama yang dia pikir telah hancur. Sekarang mencengkeram Xia seperti jebakan maut. Mustahil. Xia tersentak. Kamu menggunakan Yang Qi. Bagaimana kamu bisa mengendalikan boneka mayat? Dan benda ini, jauh lebih kuat dari mayat hidup manapun yang pernah aku tempa. Jiang Tianshan, maju dengan tenang. Itu karena ini adalah pemurnian mayat sejati. Memadukan roh yin dengan tubuh meningkatkan kelincahan dan mematikan. Jangan sombong, desis Xia. Kamu baru saja kehilangan hak istimewa untuk menjadi hewan peliharaanku. Tubuhku bukan cangkang fana. Setiap inci darinya adalah harta karun. Dengan itu, dia menggigit jarinya membiarkan darah menetes dengan bebas. Menekannya ke dahinya, sebuah sigil ulat sutra melingkar muncul memancarkan aura iblis yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, ledakan cahaya keemasan jahat meletus dari tubuh Siete. Hantu besar ulat sutra emas berputar di sekelilingnya memancarkan tekanan ki yang kuat. Dia tertawa gila, tamatlah riwayatmu. Kau habis. Tapi Jiang Tianqin sama sekali tidak terkesan. Dia bergerak cepat dan menyerang dengan satu gerakan tepat, segel meridian, kunci titik tekan. Beberapa titik akupuntur utama Xia terkena tepat sasaran. Tubuhnya bergerak-gerak hebat sebelum jatuh berlutut. Wajah Xia memancarkan ketidakpercayaan dan penghinaan. Kau memukulku. Kau akan mati. Aku akan membunuhmu. Dia menyentak bajunya hingga terbuka, menampakkan liontin gelap yang tergantung di lehernya. Dengan raungan, dia berteriak, "Wahai arwah sembilan neraka, dengarkan perintahku." Kemudian dia mulai melantunkan mantra aneh dan kuno. Jiang berdiri di sana dengan tenang mengawasinya seperti sedang menonton badut beraksi. Kemudian tanpa peringatan, dia menampar wajah Xia. "Apa masalah dengan badut garis darah rusak seperti kalian?" Dia mencibir memanggil arwah jahat di tengah pertarungan. "Apa kau mencoba membuatku tertawa sampai mati agar kau bisa menang karena aku kalah?" Jiang Tianshan menoleh ke Hui dan berkata datar, "Baiklah, saatnya bekerja." Tak lama kemudian, dia berjalan pulang dengan santai sambil membersihkan debu dari pakaiannya. "Semua beres," katanya dengan senyum santai.
Tepat ketika istrinya mulai bernapas lega, Hui menyeret tubuh lemas Xia melewati pintu dan melemparkannya ke lantai dengan bunyi gedebuk. Mata Huan-Huan membelalak ketakutan. Dia berpegangan erat pada kaki ibunya. Ibu, monsternya kembali lagi. Jiang dengan cepat meyakinkannya, jangan khawatir. Yang ini tidak berbahaya. Dia melakukan apapun yang kau suruh. Huan-Huan ragu-ragu lalu melangkah maju dan bertanya dengan serius, bisakah kau membuat hati dengan tanganmu? Dan benar saja, Hui dengan canggung memutar lengan zombienya yang kaku dan perlahan membentuk isyarat hati yang goyah. Matanya berbinar, keren sekali. Bisakah kau melakukan handstand? Tanpa ragu, zombie itu berbalik terbalik menyeimbangkan diri dengan sempurna. Huan-Huan tertawa cekikikan. Sementara itu, wanita itu melirik kekacauan tak sadarkan diri di lantai dan bertanya bingung, Acin, kenapa kau membawanya kembali? Di era energi spiritual yang memudar dan artefak yang punah ini, sekte Yinshan telah lama jatuh, tetapi masih menyimpan berabad-abad pengetahuan tersembunyi. Dilihat dari kondisinya, yang disebut Tuan Muda Xia ini jelas merupakan pewaris garis keturunan yang berkurang. Pemurnian Qi-nya sudah mencapai puncaknya, menjadikannya gudang energi spiritual yang kaya. Selain itu, tubuhnya praktis merupakan harta karun. Mungkin sebagian dapat digunakan untuk menempa artefak baru, sesuatu yang berguna untuk menangkis ancaman di masa depan atau melindungi Huan-Huan kecil. Ketika Sief akhirnya sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat erat di kursi kayu. Beraninya kau mengikatku? Apa kau tahu siapa aku? Dia meraung. Kau hanyalah seorang kultivator jahat yang menyentuh seseorang dari klan Siak Tenggara? Pasti begitu. Sebelum dia selesai, kaus kaki bau disumpalkan langsung ke mulutnya, langsung membungkam ancamannya, berjuang untuk bernapas. Dia mendongak hanya untuk melihat Hui merangkak dengan kedua tangan dan kaki membawa seorang gadis kecil yang cekikikan di punggungnya seperti kuda. Matanya hampir keluar. Sementara itu, Jiang Tianqin dengan santai menggeledah kantong penyimpanan. Mari kita lihat mainan macam apa yang dibawa tuan muda kita ini. Jiang Tianqin berjalan dengan dingin dan menarik jimat bercahaya gelap itu dari leher Tuan Muda Xia. Ini adalah segel arwah, katanya santai, digunakan untuk membentuk kontrak dengan hantu dari 9 dunia bawah, baik untuk memanggil mereka atau mengusir mereka. Tapi yang ini, pengerjaan yang menyedihkan, mungkin bahkan tidak bisa memanggil hantu liar, apalagi raja hantu yang sebenarnya. Xia meludahkan kaus kaki kotor itu dan meraung, omong kosong. Dasar idiot bodoh. Tidak heran kau punya nyali untuk menyentuhku. Itu adalah pusaka suci keluarga Xia. Itu menyimpan raja hantu ganas yang pernah mengamuk di alam fana. Jiang bahkan tidak berkedip. Dia menampar wajah Xia dan berkata, mengoceh satu kata lagi dan akan kutunjukkan padamu jurus diamkan milikku yang sudah dipatenkan. Kemudian tibalah pemeriksaan barang rampasan. Pertama, segel arwah tingkat rendah untuk memanggil raja hantu. Kedua, Go Ulat Sutra emas murahan dari warisan suku Jili, masih menggeliat dan benar-benar menjijikan. Ketiga, sabuk pengendali pikiran yang mencolok, perlengkapan tipe spiritual, fungsi tidak jelas. Keempat, seikat jimat gunung Yin yang digunakan untuk memanggil tentara spektral, rusak tetapi masih sedikit reaktif. Dan akhirnya, pakaian dalam bertatahkan jimat emas berkilauan, tingkat pertahanan, dibuat dengan sangat baik. Jiang Tianqin mengeluarkan kantong kulit kecil yang aneh. Apa ini? Dia bertanya pada wanita itu. Dia mengerutkan kening. Sepertinya tempat kartu kredit. Belum pernah melihat yang berwarna seperti itu. Jiang memindainya dengan indera spiritualnya, tidak ada tanda energi, tetapi pengerjaannya halus. Xia menyela dan menimpali. Itu kartu hitam VIP, sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh para petani lantai tanah sepertimu seumur hidupmu. Lepaskan aku dan itu milikmu. Jiang mendengus, beri waktu. Cukup cepat, orang-orang akan berbaris untuk melemparkan sampah semacam ini di kaki kita. Saat mereka meletakkan semua barang rampasan yang dilucuti dari Xia, wanita itu menghela napas. Dia benar-benar seperti peti harta karun berjalan. Jiang Tianqin mengangkat bahu, sayang sekali isinya kebanyakan sampah. Tapi di saat seperti ini, bahkan sampah pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Sementara itu, tanpa disadari oleh keduanya, seekor cacing kecil diam-diam keluar dari mulut Xia dan melesat ke arah jendela. Jiang menoleh ke wanita itu dan berkata, baiklah, cukup melototnya. Saatnya berurusan dengan hadiah yang sesungguhnya. Hadiah yang sesungguhnya? Di mana? Tanyanya bingung. Jiang menunjuk Xia, seorang kultivator pemurnian Qi tingkat puncak. Esensinya adalah ramuan sejati. Di zaman kekeringan spiritual, seorang pria seusianya mencapai pemurnian Qi puncak, dia pasti telah memanen esensi dari lusinan orang lain. Mata Xia membelalak ngeri.
Ah, apa yang kau rencanakan? Kau memanen orang lain. Sekarang giliranmu. Adil, bukan begitu? Kau tidak akan berani. Ayahku, nenekku, para tetua klan Sieh, mereka akan menghancurkanmu seperti serangga. Kau bahkan tidak tahu Herida kami. Sebelum dia selesai berbicara, Jiang memotongnya dengan tendangan terbang ke wajahnya hingga pingsan. Wanita itu ragu menatap Xia yang tidak sadarkan diri. Jangan bilang. Harus mulut ke mulut lagi. Jiang Tianqin mencibir. Biarkan dia mendapat manfaat dari ini? Tidak mungkin. Selain metode kultivasi ganda, ada juga teknik pengurasan anak iblis. Dan begitu levelmu cukup tinggi, kau bisa menggunakan metode melahap bintang untuk secara paksa mengekstra esensi langsung dari tubuh target. Wanita itu mengangguk mengerti. Oh, aku juga pernah membaca novel seni bela diri, tahu. Silakan. Dulu kupikir ini agak jahat, tapi menguras bajingan seperti dia terasa lebih seperti keadilan. Jiang menjawab, kultivasi kita tidak cukup tinggi untuk versi murninya. Kita harus mensimulasikannya menggunakan formasi kultivasi ganda. Mari kita mulai. Wanita itu ragu, pipinya memerah. Debbie, kita tidak melakukan posane itu lagi, kan? Jiang terkekeh. Tidak perlu. Versi ini disederhanakan. Ketika dua kultivator bentrok fondasi Qi, aura mereka bertabrakan dan secara alami membentuk pusaran. Pusaran itu memicu isapan kuat dari titik meridian tubuh yang secara paksa menarik keluar esensi lawan. Oh, aku mengerti sekarang. Agak seperti terapi bekam. Jiang mengangguk. Mengingat apa yang telah kupelajari tentang dunia ini, itu adalah analogi yang cukup akurat. Keduanya mulai menyalurkan Qi mereka secara sinkron mengaktifkan ritual. Energi mereka berputar bersama. Ini adalah pemusnahan Pisces kembar, fondasi dari awal teknik pengurasan kita. Jiang Tianqin menginstruksikan dengan tegas, tahan dengan mantap. Gelombang esensi itu akan mengalir melalui meridianmu. Ikuti arahanku, arahkan langsung ke intimu. Sementara itu, kembali di perkebunan keluarga CF, Stuart Zhang menerobos masuk ke aula utama, panik tertulis di seluruh wajahnya. Tuan, berita buruk. Tuan muda dalam masalah. Kurang ajar, aku punya tamu terhormat. Beraninya kau menerobos masuk seperti ini? Tapi tamu itu melambaikan tangannya, tidak perlu memarahinya. Stuart Zhang selalu tenang. Baginya untuk panik, sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Apakah sesuatu terjadi pada ahli warismu? Zhang ragu-ragu terlihat berjuang mencari kata-kata. Tuan Sief mengerutkan kening. Tuan telah menanyakanmu sebuah pertanyaan. Bicaralah dengan jelas. Ini adalah bag pelacak Tuan muda, salah satu dari serangga kembar yang terhubung. Itu kembali dengan sendirinya. Aku segera meminta rinciannya kepada para pengawal. Ternyata, Tuan muda menemukan seorang preman yang mencoba menjual seorang gadis. Dia menyuruh yang lain pergi mencoba bermain sebagai pahlawan sendiri, tetapi preman itu sebenarnya adalah seorang kultivator nakal yang menyamar. Itu semua adalah jebakan dan sekarang Tuan muda hilang. Nasibnya tidak diketahui. Setelah mendengar berita itu, Tuan Xia membanting telapak tangannya di atas meja dan berdiri. Cepat, serahkan serangga pelacak itu padaku. Kita berangkat sekarang. Biksu di sampingnya tersenyum hangat. Xia muda telah berada di bawah pengawasanku sejak kecil, sopan, cerdas, dan rajin. Dan hari ini, keluargamu telah melakukan kebaikan besar padaku. Izinkan aku membalas kebaikan itu dengan menyelamatkan putramu secara pribadi. Tuan Xia tertawa terbahak-bahak. Karena kau menawarkan, aku dengan senang hati menerimanya. Aku serahkan masalah ini ke tanganmu yang ahli, guru. Bikhu itu menoleh ke pengurus, tunjukkan jalannya. Kita tidak punya waktu untuk dibuang. Sementara itu, Jiang Tianqin dan wanita itu telah menyelesaikan awal ritual kita. Dia merasakan gelombang vitalitas dan energi yang luar biasa. Xiao Xiao, di sisi lain, tampak seperti telah berumur 10 tahun, kulitnya kusam, napasnya lemah. Dia meraung marah, kalian bajingan, apa yang kalian lakukan padaku? Kau telah menghancurkan fondasiku, mencuri kultivasiku, tetapi tidak ada yang menjawab. Wanita itu tampak terpana. Tunggu. Aku bisa mendengar anak-anak bermain di taman seberang jalan. Jiang Tianshan dengan tenang menjelaskan, itu adalah peningkatan persepsi spiritualmu. Saat kultivasimu meningkat, indramu menajam bersamanya. Tuan muda Sies menatap mereka dalam keheningan yang terpana, benar-benar kehilangan kata-kata. Baru sekarang dia menyadari bahwa keduanya telah mencapai puncak pemurnian Qi. Tapi apa yang dikatakan Jiang Tianqin selanjutnya membuat darahnya menjadi dingin. Mari kita lihat ikan besar seperti apa yang dibawa umpan serangga kecilmu ini. De Xiao berkeringat dingin. Bagaimana kau tahu?
Jiang menyeringai. Kau benar-benar berpikir sinyal serangga roh yang mencolok seperti itu akan luput dari perhatian? Seharusnya kau menyembunyikan beberapa 100 serangga pembawa di antara ribuan untuk menutupi jejak mereka. Xiao tertawa histeris. Apa kau gila? Serangga pembawa pesan Qinling itu langka dan dikendalikan dengan ketat. Setiap anggota korps hanya mendapat 1 pasang. Kau pikir aku bisa dengan santai mengerahkan ratusan? Sebelum dia selesai, Jiang Tianqian menampar wajahnya. Diam. Dia menjadi serius. Sekarang bersiaplah. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Jika seorang kultivator pendirian fondasi benar-benar muncul, kita tidak sepadan. Pemurnian Peikachi masih seperti anak kecil melawan orang dewasa. Kita tidak akan bertahan lama dengan tangan kosong, tetapi dalam pertempuran, kultivasi bukanlah segalanya. Artefak, perencanaan, dan taktik semuanya memainkan peran mereka. Jika anak dan orang dewasa sama-sama memegang pedang, anak itu mungkin masih memiliki sedikit kesempatan. Tetapi jika anak itu memiliki salah satu senjata era ini, maka itu 50-50. Mata wanita itu berbinar. Dan jika senjata anak itu jauh lebih baik daripada orang dewasa, maka permainan berakhir untuk orang dewasa. Benar? Tepat. Jiang Tianqian mengangguk. Artefak ini bagus untuk melawan rekan-rekan, tetapi tidak berguna melawan kultivator pendirian fondasi. Biarkan aku mengerjakan ulang sedikit. Mungkin kalau begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Sementara itu, Stuart Zhang telah memimpin kelompok di dekat kediaman Jiang Tianqian. Tatapan biku itu menajam. Izinkan aku menyelidiki terlebih dahulu. Dia menekan jari-jarinya bersama-sama membentuk segel tangan suci. Teknik mata surgawi, wawasan ilahi. Dalam beberapa saat, dia merasakan 2 kultivator di dalam, seorang pria dan seorang wanita, keduanya di puncak pemurnian Qi, dan berdiri di samping mereka, mayat yang memancarkan energi gelap. Tanpa keraguan, tempat ini berbau seni terlarang. Suara Stuart Zhang bergetar, lalu bagaimana dengan tuan muda kita? Biku itu menjawab dengan lembut, dia masih hidup. Namun, inti spiritualnya hampir tidak bertahan. Sepertinya ritual gelap secara paksa menguras fondasinya. Pada saat itu, Jiang Tianqian merasakan tatapan biku itu dan menyeringai. Teknik mata surgawi, reaksi cepat. Pengurus Jiang membungkuk dalam-dalam. Guru, aku mohon padamu, tolong selamatkan tuan muda kami. Biku itu tidak menanggapi dengan kata-kata. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam kilatan cahaya keemasan dan muncul tepat di depan Jiang Tianqian memancarkan aura hikmat. Namun secercah kebingungan melintas di matanya. Kultivasi pria ini hanya pemurnian Qi, tetapi kedalaman spiritualnya tak terduga. Biku itu menekan telapak tangannya bersama-sama. Aku dikenal sebagai guru wanita. Aku datang untuk mengambil ahli waris muda dari keluarga Xiev. Lepaskan obsesimu, temanku. Belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar.